Ya, halo, selamat datang teman-teman semua di YouTube channel gua. Di mana di episode pertama ini gua akan sharing terkait gimana caranya kita memahami sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan sebuah dokumen yang sangat keramat sekali buat teman-teman semua investor saham. Kenapa? Karena ketika teman-teman invest ke sebuah saham, kan sebenarnya dengan teman-teman itu menitipkan dana teman-teman ke perusahaan tersebut untuk dikelola nih sama manajemennya. Nah, gimana caranya teman-teman bisa tahu bahwa uang teman-teman semua ini dikelola dengan baik oleh manajemen sehingga menghasilkan apa namanya, return yang baik juga. Gimana nih caranya? Nah, yaitu melalui laporan keuangan kan, cara trackingnya. Nah, masalahnya kalau kita ngomongin laporan keuangan, itu kan nggak semua orang bisa paham gitu loh. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya background ekonomi atau mungkin backgroundnya itu dari akuntansi gitu ya, mungkin gampang banget untuk bisa paham laporan keuangan. Tapi kalau misalkan teman-teman, di luar, kedua jurusan tadi mungkin agak lumayan sulit ya teman-teman ya. Nah makanya di sini gua bikin, video ini untuk mempermudah teman-teman semua memahami, apa namanya, laporan keuangan. Ya kan banyak banget angkanya, kemudian juga, apa, laporan-laporannya itu banyak banget ya. Dan di sini gua sharing itu bisa dibilang gua akan sharing semudah mungkin, segampang mungkin, tidak menggunakan bahasa-bahasa planet, tidak menggunakan bahasa-bahasa alien ya, teman-teman, enggak. Gua akan jelasin ini menggunakan alur sebuah bisnis, supaya teman-teman bisa paham. Ya, karena ketika teman-teman invest ke pasar saham, ya kan teman-teman juga lagi invest ke sebuah bisnis ya teman-teman ya. Nah, mungkin langsung aja kita mulai ya teman-teman semua. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih jauh nih teman-teman ya, di sini saya pengen teman-teman semua dan termasuk gua sendiri itu anggaplah kita lagi pengen buka sebuah bisnis nih teman-teman atau buka usaha. Nah, anggaplah usaha di sini kita lagi pengen bikin usaha jus jeruk ya, misalkan gitu ya, teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita pengen bikin usaha, apa yang paling dibutuhin? Betul, modal ya, teman-teman ya. Jadi ya namanya juga bikin usaha ya pasti harus ada modalnya dong, teman-teman. Nah, dalam laporan keuangan modal ini dikenal dengan yang namanya ekuitas. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya modal sendiri yang digunakan untuk bikin bisnis, itu namanya ekuitas. Oke? Nah, yang namanya modal, kadang-kadang itu kan bisa dibilang bisa jadi bukan dari diri kita sendiri. Misalkan mungkin ada temen yang mau nyuntikin modal atau mungkin orang tua yang mau nyuntikin modal ya, atau mungkin kerabat dan sahabat mau nyuntikin modal. Jadi modal itu bisa datang dari mana aja. Nah, dalam konteks perusahaan, modal juga sama, modal dalam perusahaan juga sama kayak gitu. Jadi bisa aja perusahaan itu udah punya modal sendiri, tapi kadang-kadang bisa jadi juga modal tersebut datang dari luar. Misalnya nih, kalau misalnya perusahaan itu pertama kali melakukan IPO atau go public misalnya, menjual sahamnya ke publik, menjual kepemilikannya ke publik. Nah, maka perusahaan kan akan dapat dana. Nah, dananya masuk ke mana? Ya, dananya masuk ke
ekuitas juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini invest ke pasar saham, ya sebenarnya teman-teman uangnya itu ya masuk ke dalam ekuitas sebenarnya, ya secara langsung atau enggak langsung. Nah, kemudian dari mana lagi? Nah, selain dari adanya IPO atau perusahaan melakukan go public, bisa jadi juga kalau misalkan perusahaan itu melakukan yang namanya right issue, ya, atau menerbitkan saham baru, itu juga akan jadi suntikan modal, yaitu akan masuk ke dalam ekuitas juga. Ya, atau misalkan melakukan hal lain juga seperti private placement misalnya. Nah, itu juga akan masuk ke dalam ekuitas, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya ekuitas, kalau teman-teman sering dengar kata-kata ekuitas, itu sebenarnya adalah modal. Bisa modal dari diri sendiri, dari kita, bisa jadi juga dari luar ya, teman-temannya dari orang tua atau dalam konteks perusahaan, ya modalnya datang dari private placement, right issue ya, atau mungkin go public dan sebagainya. Oke? Nah, anggaplah gini teman-teman ya, ketika kita lagi, buka bisnis, kita udah dapat modal nih, ya kan, modalnya udah ada nih ya teman-teman ya. Ternyata nih modalnya masih kurang, ya, udah dapat suntikan dari bokap, dapat suntikan dari teman, masih kurang nih ternyata. Nah, apa yang dilakukan biasanya adalah ngutang teman-teman, ya, ngutang ke siapa nggak tahu ya, ngutang ke pinjol kali ya teman-teman ya, ada kamu tuh. Ya. Jadi, dalam konteks perusahaan juga sama, ya biasanya perusahaan akan ngutang, ya, ngutang kemana? Bisa jadi perusahaan akan ngutang ke bank, bisa jadi juga perusahaan akan menerbitkan yang namanya obligasi, ya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa dapat sumber pendanaan yang kedua, teman-teman. Jadi selain kita dapat pendanaan dari modal sendiri, dari investor, kita juga bisa dapat pendanaan dari bank ya, atau mungkin dari hasil kita menerbitkan yang namanya obligasi. Ya, nah dari sini kita sudah dapat modalnya nih, teman-teman. Baik itu dari sisi modal sendiri, ya, atau bisa jadi juga dari sisi ngutang, ya. Kedua bagian ini kita sebut sebagai capital structure, teman-teman, atau struktur permodalan. Nah, ketika kita udah ngumpul nih teman-teman, modalnya udah terkumpul, uangnya udah terkumpul. Ketika kita lagi pengen bikin usaha jus jeruk, apa yang harus kita lakuin? Tentu kita harus beli blender, benar ya teman-teman ya. Kita harus beli blender, kita harus beli meja, kita harus beli bangku, gitu ya. Nah, maka uang yang sudah terkumpul ini tidak didiamkan saja. Ya, enggak didiemin aja nih teman-teman. Ya, tapi akan dibelikan berupa aset. Ya, baik itu aset lancar ataupun aset tetap. Ya, jadi akan diputar menjadi sebuah aset, teman-teman. Ya, nah, aset itu dibagi jadi dua, teman-teman ya. Jadi ada aset lancar, ada aset tetap. Nah, aset aset tetap tuh gimana? Dalam konteks kita tadi jualan jus jeruk, ya, maka aset tetap itu seperti blendernya, ya, atau mungkin seperti bangkunya, mejanya, atau mungkin apa ya, misalnya kayak tendanya gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya aset-aset yang biasanya itu tidak dapat dicairkan kurang dari 1 tahun, ya seperti itu. Nah, kemudian juga ada aset lancar. Nah, aset lancar nih ada apa aja? Nah, ketika kita dalam bisnis jus jeruk tadi, teman-teman ya, kan tentu
Nggak mungkin semua modal yang udah kita kumpulkan tadi, modal sendiri dan juga hasil ngutang, itu nggak mungkin kita semua beliin blender, ya kan? Nggak mungkin ya teman-teman ya. Pasti akan ada butuh uang cash. Untuk apa? Ya untuk kembalian. Kalau kita semua beliin blender, kita beliin meja, bangku, ya masa orang beli mau dikasih kembalian bangku kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nggak mungkin, pasti dikasih kembalian uang ya kan teman-teman ya. Nah itu adalah salah satu aset lancar yaitu uang kas teman-teman ya. Nah aset lancar itu selain ada uang kas juga ada yang namanya inventory atau persediaan, yaitu pas kita jualan justru kan kita perlu beli bahan baku ya. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah ya jeruk teman-teman ya. Beli jeruk lah, kemudian beli bahan baku pendukung lain. Nah itu masuk ke dalam persediaan atau inventory teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi modal terkumpul baik itu dalam ekuitas dan juga utang, kemudian kita putar ke dalam sebuah aset teman-teman ya, baik itu aset tetap ataupun aset lancar ya. Nah muter deh tuh bisnis teman-teman ya. Nah laporan ini teman-teman ya, beberapa bagian yang sudah saya gua jelasin tadi tiba-tiba formal gini ya teman-teman ya. Kayaknya emang udah terbiasa jelasin formal, jadi sorry banget kalau misalkan agak kepleset-kepleset dikit jadi kebawa formal ya teman-teman. Nah, bagian-bagian yang tadi udah gue jelasin ini disebut sebagai neraca atau balance sheet. Ya, kenapa disebut neraca dan juga balance sheet? Karena bagian yang sebelah kanan yaitu bagian utang dan juga ekuitas ini akan selalu balance, akan selalu seimbang dengan bagian di sebelah kiri. Dapat uang dari mana dan untuk apa. Ya, jadi itu akan selalu balance. Ini disebut neraca atau balance sheet. Oke, semoga sampai sini teman-teman paham. Nah, dalam laporan keuangan realnya, ya, dalam laporan keuangan realnya, ya, sorry teman-teman ya, samping rumah ini ada jalan, jadi kadang-kadang motor lewat. Saya lanjutin. Nah, jadi dalam laporan keuangan realnya, bagian-bagian ini tuh sebenarnya ditampilkan secara vertikal biasanya. Jadi pertama tuh ada aset dulu, kemudian habis itu utang dan juga ekuitas. Ya, jadi urutannya seperti itu kalau di laporan keuangan realnya. Nah, di sini saya gambarkan seperti ini supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya aja. Dan yang memang paling kalau kita ngomongin hal yang paling umum ya setiap menjelaskan balance sheet ya memang ada persamaannya memang seperti ini gitu ya. Nah, ketika usahanya sudah berjalan, kan usaha jus jeruk kita udah berjalan ya teman-teman. Uang yang tadi udah terkumpul, sudah kita beliin apa namanya aset lancar ya dalam bentuk uang cashnya, ada bahan baku gitu ya, gula dan sebagainya macam. Kemudian juga ada aset tetapnya, blender, bangku, meja dan seterusnya. Nah, ketika bisnisnya udah berjalan, usahanya sudah berjalan, maka kita akan dapat yang namanya omset. Ya, maka kita akan dapat yang namanya penjualan, teman-teman. Nah, secara langsung kita juga akan masuk ke dalam laporan laba rugi atau income statement. Ya. Nah, jadi setelah bisnis tadi berjalan, kita akan dapat yang namanya omset atau penjualan teman-teman semua ya. Tapi ini belum bersih teman-teman, namanya juga omset ya, belum bersih ya, belum dikurangin oleh biaya-biaya lain. Nah biayanya ada apa aja? Nah biayanya adalah biayanya yang pertama adalah yaitu beban pokok penjualan atau bahasa kerennya itu cost of goods sold gitu ya, atau COGS.
Nah, biaya ini adalah biaya-biaya yang biasanya itu melekat pada bahan bakunya, ya. Bahan baku untuk membuat produk yang ingin dijual gitu ya. Nah, biasanya kalau kalau misalkan kita ngomongin contoh usaha jus jeruk, ya maka beban pokok penjualannya adalah jeruk, teman-teman. Kemudian juga gula, ya kan? Nah, kemudian apalagi air, ya kan? Seperti itu. Nah, itu adalah beban pokok penjualan. Oke. Nah, setelah penjualannya ini atau bahasa kerennya revenue atau sales, teman-teman, dikurangi oleh beban pokok penjualan, ya, maka nanti kita akan mendapatkan yang namanya laba kotor atau gross profit, teman-teman. Nah, setelah kita dapat gross profit, masih harus dikurangi lagi nih teman-teman. Dengan apa? Dengan beban operasional. Ya, tentu kita juga mungkin ada uang bensin, ada uang buat ngiklan, beli banner, spanduk ya teman-teman ya. Atau bisa jadi ada karyawan ya teman-teman ya, kita harus gaji karyawan juga. Nah, itu masuk ke dalam beban operasional ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar kan ada marketing, ya sponsorship dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam beban operasional. Kemudian berikutnya adalah eh, setelah dikurangi oleh beban operasional, maka di sini kita akan mendapatkan yang namanya laba operasional, teman-teman. Ya, kita akan dapat yang namanya laba operasional. Oke. Nah, laba operasional ini juga nanti masih akan dikurangi lagi oleh apa? Ya, tentu kita harus bayar beban bunga. Ya, karena tadi kan teman-teman selain dari modal sendiri, teman-teman juga ada ngutang, ya kan? Ada ngutang ke bank, ngutang ke ada kamu ya, teman-teman ya. Pokoknya kita punya utang lah dan kita harus bayar bunga ya, ditambah pajak, teman-teman ya, ditambah depresiasi atau amortisasi. Ya, tadi kan teman-teman beli blender, blender juga kan ada penyusutannya ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ini lebih detail di episode-episode berikutnya ya. Kita akan kulitin lah satu-satu pos-posnya ini. Nah, kemudian barulah teman-teman di sini kita dapat yang namanya laba bersih, teman-teman. Ya, baru di sini kita dapat laba bersih. Nah, laba bersih ini ya adalah keuntungan bersih ya yang nantinya akan masuk lagi ke dalam ekuitas. Ya, jadi nanti laba bersihnya ini akan masuk ke dalam ekuitas, teman-teman. Ya, kalau misalkan tidak membagikan dividen atau tidak membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Nah, kalau kita lihat cerita tadi di awal ya teman-teman ya, modal ini kan bukan cuman dari kita sendiri, tapi ada modal dari orang tua, ada modal dari siapa ya, ada modal dari teman misalkan gitu ya. Nah, mereka kan invest ke kita ya teman-teman ya, berapa persen tuh nyuntikin modal ya teman-teman ya. Nah, itu apa namanya, kalau di dalam saham itu kan nanti ada namanya rapat umum pemegang saham. Nah, jadi nanti akan ketemu tuh semua pemegang saham termasuk teman-teman sendiri sebagai pemilik si jus jeruk itu ya, sebagai pemegang saham juga secara langsung. Nanti akan berumbuk ya, akan meeting, akan menentukan. Nah, kira-kira labanya ini mau dibagiin apa enggak nih? Ya, kalau dibagiin ya berapa nanti diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tersebut. Kalau misalkan tidak, ya berarti seluruhnya akan masuk ke dalam ekuitas atau akan masuk ke dalam saldo laba namanya. Ya, nanti kita akan bahas lah lain kali ya. Di sini kita akan bahas yang lebih membumi dulu pokoknya. Ya, dia akan masuk tuh ke dalam ekuitas ya, teman-teman ya. Jadi
bisa jadi sebagian dibagikan kepada pemegang saham, kemudian sebagian lagi ke ekuitas, atau bisa jadi juga sama sekali tidak masuk ke dalam ekuitas, semuanya dibagikan kepada pemegang saham, atau bisa jadi juga semuanya masuk ke dalam ekuitas tanpa membagi kepada pemegang saham. Itu semua tergantung daripada rapat umum pemegang saham. Ya. Nah, ketika nanti masuk ke dalam ekuitas, teman-teman, nah maka dari sini ekuitasnya bertambah ya. Nanti juga dari sisi uang kas ya bisa jadi juga akan bertambah ya. Kalau memang untungnya benar-benar uang cash ya, real cash ya, memang benar-benar cash basis gitu loh. Akan menambah juga dalam bentuk kasnya. Nah, ini nanti akan muter lagi ya, akan dibelikan aset lagi kah, buka cabang baru kah, buka blender, beli blender baru kah karena yang beli juga udah banyak banget, ngantri banget gitu ya. Jadi butuh blender satu lagi misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan terus berputar, teman-teman. Ya, akan terus membuat perusahaan ini tumbuh ya. Akan terus membuat perusahaan ini tumbuh, selalu tumbuh ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah, nah ini tadi kita udah ngomongin yang namanya laporan laba rugi ya. Jadi penjualan sampai dengan laba bersih itu yang dinamakan laporan laba rugi. Ya, tadi juga kita udah tahu ya gimana sih hubungan antara laporan laba rugi ini dengan neraca dan juga balance sheet ya. Nah, berikutnya ada juga yang namanya laporan arus kas, teman-teman. Ya, ini juga laporan yang sangat penting banget. Kenapa? Karena semua uang yang masuk dan juga uang keluar ini semua dicatatkan di dalam laporan arus kas. Dan ini sifatnya benar-benar cash basis, cash keras nih pokoknya. Ya, jadi yang diperhitungkan, yang dicatat itu adalah benar-benar uang yang masuk, teman-teman. Bukan hasil ngutang. Maksudnya gimana? Misalkan gini, teman-teman. Misalnya anggaplah kalau misalnya teman-teman itu ada customer nih datang beli jus jeruk gitu ya. Tapi dia belinya nanti dulu deh bayarnya gitu ya. Nanti dulu deh bayarnya. Nah, itu di dalam laporan laba rugi itu sudah dicatatkan, tapi di dalam laporan arus kas itu belum dicatatkan. Ya, jadi ketahuan ya bedanya antara gimana pencatatan di dalam laporan laba rugi dan juga di dalam laporan arus kas. Ya, itu yang saya maksud tadi cash keras kalau di laporan arus kas. Nah, langsung aja kita bahas. Di laporan arus kas ini intinya adalah ini akan ngebahas uang yang masuk dan juga uang yang keluar dari berbagai aktivitas. Yang pertama adalah ada yang namanya aktivitas operasional. Ya, aktivitas operasional ini adalah aktivitas yang ada sangkut pautnya dengan bisnis perusahaan. Ya, kayak misalkan contoh ini kan usaha jus jeruk. Ya, maka segala hal yang berkaitan dengan usaha jus jeruk, uang masuk dan juga uang keluar ini akan dicatatkan di dalam laporan arus kas bagian aktivitas operasional. Misalkan penerimaan dari pelanggan ya, uang dari pelanggan, uang masuk, kemudian bayar pasokan ya, maksudnya bayar untuk apa namanya? Bayar bahan baku ya, segala macam. Itu akan masuk ke dalam aktivitas operasional. Dan di dalam aktivitas operasional ini sangat harus wajib sekali ya, sangat harus wajib aktivitas operasional ini hasilnya harus positif. Artinya uang yang masuk sama uang yang keluar ya, jangan sampai uang keluarnya lebih banyak daripada uang masuk. Jadi uang masuknya harus lebih banyak ya, harus surplus, teman-teman. Ya, harus positif ya, dan ini adalah hal wajib, nggak boleh negatif, teman-teman. Ya, nggak boleh negatif, harus positif. Oke? Nah, kemudian berikutnya adalah selain mencatat aktivitas operasional, akan dicatat juga nih aktivitas investasi.
Contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalnya si, kita ini ya, kok si misalnya kita ini si pengusaha jus jeruk nih, kita punya blender 5 misalnya. Nah, yang kepake tuh cuma 3, duanya nganggur. Ya udah kita jual ya kan, kita ada penjualan aset nih berarti di sini. Nah, maka nanti itu akan ada uang masuk di dalam aktivitas investasi, teman-teman. Tapi kalau misalkan, wah kayaknya kita 5 blender kurang nih, mau nambah 5 lagi deh gitu. Nah, maka ada uang keluar dari aktivitas investasi untuk beli blender, teman-teman. Ya, dalam konteks persahaman ya, perusahaan-perusahaan itu juga sama ya, ada pembelian gedung baru, pembelian mesin ya. Kalau misalkan mungkin kayak perusahaan WLTJ mungkin akan beli sapi gitu ya teman-teman ya. Beli tanah, beli ladang segala macam lah seperti itu ya. Nah, jadi akan mencatat aktivitas investasi, penjualan aset atau pembelian aset. Kalau ada penjualan berarti ada uang masuk. Ya, kalau ada pembelian aset berarti ada uang keluar. Nah, bagusnya apa sih, teman-teman? Kalau di aktivitas investasi ini harus positif atau negatif nih? Nah, sebenarnya baiknya itu sih baiknya umumnya adalah negatif. Kenapa? Artinya di sini em, apa namanya? Artinya di sini perusahaan ini cukup ekspansif ya atau rajin berekspansi supaya perusahaan terus berkembang nih, teman-teman. Ya, tapi kadang-kadang juga apa namanya, ada suatu kondisi di mana kalau aktivitas investasinya itu positif, ya nggak apa-apa. Ya, artinya di sana kan misalnya ada penjualan aset nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan aset tersebut bisa dibilang sudah tidak bisa produktif lagi, daripada nambah biaya, daripada nambah kos nih, teman-teman, gitu ya, mendingan dijual aja gitu ya, mendingan dijual aja teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini nanti kalau misalkan ada penjualan aset ini akan masuk di dalam laporan laba rugi teman-teman. Jadi setelah laba operasional tuh biasanya akan ada pendapatan lain-lain, nah akan dicatatkan di sana ya. Dan teman-teman nggak boleh ketipu ya kalau misalkan teman-teman ingin menilai benar-benar bagaimana kinerjanya, ya teman-teman harus keluarkan variabel pendapatan lain-lain ini karena ini bukan berasal dari bisnis perusahaan atau operasional bisnis perusahaan ya, seperti itu. Biar ketahuan kinerja yang realnya tuh bagaimana ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk aktivitas investasi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada namanya aktivitas pendanaan. Nah, ingat nggak tadi teman-teman di awal? Kita itu dapat modal bukan dari modal sendiri aja, tapi dari hasil ngutang juga, teman-teman. Dan yang namanya ngutang, kita harus bayar bunga, harus bayar pokoknya juga. Nah, nanti akan dicatatkan di dalam aktivitas pendanaan. Kita bayar utang, berarti ada uang keluar. Kalau kita ngutang, nambah utang, berarti ada uang masuk. Kita bayar, kalau perusahaan itu bayar dividen, juga akan ada uang keluar, teman-teman. Ya, jadi untuk aktivitas pendanaan ini sih bagusnya memang negatif ya, teman-teman ya. Artinya perusahaan itu rajin bayar utang, tapi bukan ngutang ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke? Nah, ini dia teman-teman ya. Laporan neraca atau balance sheet, kemudian juga laporan laba rugi dan juga laporan arus kas. Ya. Nah, ada satu laporan lagi yang sebenarnya sangat penting sekali, yaitu catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Ya, jadi ini catatan detail terkait dengan transaksi yang ada di dalam 3 laporan di atas ini, teman-teman. Ya, jadi misalkan kalau kita ngomongin penjualan nih, teman-teman kan ada angkanya di situ ya, teman-teman ya. Tapi
dari situ kita nggak bisa lihat detailnya, misalnya penjualannya itu dia jualnya ke negara mana aja misalnya, atau hasil penjualannya itu dari lini bisnis mana aja misalnya. Kita nggak bisa tahu, sorry, dan nggak dijelasin di dalam penjualan itu. Kayak misalkan nih contoh perusahaan seperti ASI atau Astra, Astra Internasional. Kan lini bisnisnya banyak, teman-teman. Ya, ada otomotif, ada pertambangan, ada keuangan dan segala macam lah, teman-teman. Nah, itu tidak dijelaskan di dalam penjualan, ya, tidak dijelaskan di dalam revenue, tidak dijelaskan dalam pendapatan. Ya, jadi teman-teman harus lihat detailnya itu di dalam catatan atas laporan keuangan. Caranya gimana? Nah, setiap di samping angka, misalkan di penjualan ya, teman-teman ya, atau di pendapatan gitu. Nah, di sampingnya itu kan ada angka, teman-teman ya, ada angka-angka berapa gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu silakan teman-teman cek di angka tersebut ya di dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya contoh apa namanya angkanya 28 misalnya ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman cari catatan atas laporan keuangan nomor 28. Nah, nanti akan kelihatan tuh, teman-teman, penjualan jualnya kemana aja, ke negara mana aja, ke domestik atau keluar gitu ya. Kemudian termasuk pun kita biasanya akan dikasih tahu juga, teman-teman, pelanggan paling besar itu dari siapa aja, kita nanti bisa tahu di sana, teman-teman. Ya. Nah, itu dia, teman-teman, alur bisnis dalam laporan keuangan. Ya, mulai dari kita bikin bisnis, dapat cuan, kemudian apa namanya? Alur uangnya ya, teman-teman ya, sampai dengan cara lihat detailnya seperti itu. Oke? Mungkin itu aja, teman-teman semua. Semoga video pertama ini ngebantu buat teman-teman untuk memahami laporan keuangan. Ya, buat teman-teman yang penasaran dengan video kedua dan seterusnya, silahkan subscribe dan juga jangan lupa like and comment dan juga share ya, teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu nih terkait dengan hal ini. Dan saya juga perlu kasih tahu juga bahwa kedepannya kita nggak akan bahas fundamental analysis aja, teman-teman. Tapi kita juga akan membahas technical analysis, kita akan bahas reksadana, ya, kita akan bahas ETF, kita akan bahas reksadana PFS, dan kita juga akan bahas fitur-fitur dari sekuritas. Ya, jadi banyak banget pokoknya pembahasan yang menarik, yang sayang banget kalau misalkan teman-teman lewatin. Oke, mungkin itu aja, teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.